Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Nah, mengenai hukum Archimedes, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita merasakan pada saat kita berenang. Dimana pada saat kita berenang, biasanya tubuh kita akan mendapat gaya angkat ke atas atau yang disebut dengan gaya Archimedes. Nah, ketika berada di dalam kolam renang, karena mendapat gaya angkat ke atas, maka tubuh kita akan terasa lebih ringan. Nah, mengenai hukum Archimedes, kenapa dinamakan hukum Archimedes? Karena yang meneliti bernama Archimedes. Dia meneliti dan menemukan sebuah teori yang diberi nama hukum Archimedes yang berbunyi bahwa besarnya gaya angkat ke atas yang dialami oleh suatu benda ketika berada di dalam suatu fluida atau ya cair adalah sama dengan besar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, untuk rumusan matematisnya dituliskan dengan Fa sama dengan rho fluida, maksudnya massa jenis dan cairnya, kali G dikali dengan volume benda yang tercelup. Nah, ini Fa itu gaya angkat ke atas, satuannya Newton, rho F itu massa jenis fluidanya atau cairan, G percepatan gravitasi bumi, VBC adalah volume benda yang tercelup, ya, ingat. Nah, kemudian gaya Archimedes dipengaruhi oleh tiga hal ini, yaitu massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume benda yang tercelup. Nah, selain rumus ini, ada juga untuk menentukan gaya angkat ke atas, yaitu Fa sama dengan berat benda ketika di udara dikurangi dengan berat benda ketika berada di dalam zat cair. Nah, berarti kita bisa menggunakan dua buah rumus ini. Nah, sekarang kita bahas kedudukan benda di dalam fluida. Ada tiga kedudukan. Yang pertama yaitu ketika benda terapung. Nah, terapung posisinya di mana? Terapung ini misal ada sebuah ember. Ini permukaan. Nah, ini yang dinamakan terapung. Nah, dia mendapat gaya berat ke bawah, kemudian mendapat gaya angkat ke atas, gaya Archimedes ke atas. Nah, berapa besarnya gaya angkat ke atas pada saat terapung, maka Fa-nya gaya angkat ke atas akan sama dengan W. Ingat, ini konsep dasarnya. Ya. Kemudian pada saat terapung, massa jenis bendanya akan lebih kecil daripada massa jenis fluida. Oke. Sekarang kondisi yang kedua yaitu pada saat benda melayang. Nah, jika melayang berarti letak bendanya ada di tengah-tengah. Penguraian gayanya ini berarti gaya berat, ini gaya angkat ke atasnya, Fa. Nah, bagaimana syarat benda melayang? Sama dengan terapung, Fa sama dengan W. Nah, untuk melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Nah, kemudian yang ketiga, untuk benda yang tenggelam. Jika benda tenggelam, berarti dia ada di dasar. Ini penguraian gayanya, gaya angkat ke atas, gaya berat. Nah, karena ini menyentuh dasar bejana, maka akan ada gaya normal. Nah, pada saat benda tenggelam tidak berlaku Fa sama dengan W. Yang berlaku adalah Fa lebih kecil daripada gaya beratnya. Ini untuk benda yang tenggelam. Kemudian bagaimana dengan massa jenis bendanya? Massa jenis bendanya akan lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, ini sedikit materi mengenai hukum Archimedes. Oke, sekarang kita lanjut belajar mengenai cara mengerjakan soalnya.
Oke, ini ada beberapa soal sudah saya tuliskan. Yang pertama, sebuah benda memiliki berat 20 Newton bila benda dicelupkan ke dalam minyak. Nah, berarti mula-mula berat benda ketika di udara sebelum dicelupkan, berarti ini WU ya, 20 Newton. Saya tulis di sini dulu, diketahui WU 20 Newton. Nah, ketika dicelupkan ke dalam minyak, berat benda seolah-olah 16 Newton, berarti W di dalam fluida. Fluidanya apa? Minyak ya. Ini berarti 16 Newton. Yang ditanya gaya ke atas. Ditanya gaya angkat ke atas, FA. Oke, kita jawab. Nah, FA tadi ada dua rumus ya. Kalau nggak rho GV ya WU min WF. Nah, karena yang diketahui di soal adalah WU dan WF-nya, maka kita gunakan rumus yang kedua. Berarti FA sama dengan WU min W fluida, yaitu 20 min 16, berarti 4 Newton. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui sebuah benda dimasukkan ke dalam air, ternyata 25% dari benda terapung di permukaan air. Kita gambar dulu ilustrasinya. Ini ada air, ini bendanya terapung ya. Nah, ini 25% berada di atas permukaan air. Berapakah massa jenis benda tersebut? Ditanya massa jenis benda. Oke, kita cari dulu volume benda yang tercelup ya. Kalau yang di atas permukaan air 25%, berarti yang tercelup di sini adalah 75%. Dari mana? Dari volume bendanya. Nah, karena di sini yang diketahui hanya rho dan volume benda, dan kemudian ini tadi dicelupkan ke dalam air, berarti massa jenis airnya, rho air jika dalam SI itu adalah 1000 kg per meter kubik. Ini rho fluida berupa airnya ini. Oke, karena yang diketahui hanya rho dan V, kita ingat lagi pelajaran di SMP, yaitu ada rho sama dengan M per V, di mana rho dengan V ini berbanding terbalik. Oke, sekarang kita buat persamaan yang berbanding terbalik. Rho benda dibagi rho fluida sama dengan, ini berarti volume benda di dalam fluida berbanding terbalik ya. Ini berarti saling bersilangan per rho benda, ini berarti volume bendanya ada di bawah. Ini namanya berbanding terbalik, atas dengan bawah, atas dengan bawah. Oke, rho bendanya dicari, rho fluidanya 1000, volume benda di dalam fluida yang berada di dalam air ini adalah 75% dari volume benda. 75%, kalau persennya dihilangkan berarti masih 0,75 dari volume benda per volume benda. Nah, ini berarti saya buat gini aja biar kalian tidak bingung. 75 per 100 ya persen, berarti ini 0,75 VB. Oke, ini ada VB saya coret, berarti masih rho benda sama dengan, ini kan habis ya, berarti kali silang, rho B kali 1 tetap rho B, 1000 kali 0,75 hasilnya adalah 750 kg per meter kubik. Oke, jelas ya, paham? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sepotong balok kayu mengapung di atas air dengan 75% volumenya tenggelam di dalam air. Bila volume balok itu 5000 cm3, berapa massa balok kayu tersebut dalam kilogram? Oke, tulis dulu yang diketahui. Mengapung di atas air 75%, volumenya tenggelam. Oke, berarti ini volume benda di dalam fluidanya 75%.
volume benda yang tercelup. Oke, bila volume balok itu, volume baloknya 5000 cm3. Oke, karena ini volume baloknya ada, berarti kita bisa cari di sini 75%, berarti ini per 100 kali 5000. Coret, coret. Nah, 75 dikali 5 berapa? 375 0 ini cm3 itu ya. Berapa massa dalam kilogram balok kayu tersebut? Ditanya. Massa balok kayu dalam kilogram. Oke. Di sini ada kata kunci mengapung. Nah, jawab. Syarat benda mengapung itu tadi sudah saya jelaskan, yaitu FA harus sama dengan W. W-nya W siapa? W bendanya. Oke, FA itu rho. Ini saya ganti kertas saja ya. FA itu kita ganti dengan rho fluida G kali volume benda yang tercelup atau volume benda di dalam fluida. W itu adalah MB massa benda kali G. Oke, kanan kiri ada G, coret. Berarti masih rho fluida kali volume benda di dalam fluida kali massa benda. Oke, rho fluida. Nah, karena di sini tidak diketahui rho fluidanya berapa, air kalau dalam satuan gram per cm kubik, rho-nya adalah 1 gram per cm kubik. Tapi kalau dalam SI maka 1000 kg per meter kubik. Karena di sini kita sudah gunakan yang ini tadi pakai cm kubik, maka kita gunakan yang 1 ya. Ini berarti 1 kali volume benda yang di dalam fluida ini 3750 sama dengan massa benda. Berarti massa bendanya itu adalah 3750 gram ya, karena kita gunakan yang CGS. Nah, yang diminta adalah dalam kilogram. Gram ke kilogram naik 3, berarti dibagi 1000 hasilnya 3,75 kilogram. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nih, soal yang terakhir. Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak. Ini saya gambarkan. Ada sebuah bejana, ini bendanya, air berlapiskan minyak, berarti yang ada di bawah itu adalah air. 50% volume benda berada di dalam air. Oke, 50% nya, nah, ini air. 50% dari volume benda ada di air. Ini air. Kemudian 30% nya ada di dalam minyak. Ini 30% volume benda ada di minyak. Nah, sisanya ada di atas permukaan minyak ini ya. Berarti sisa ini berarti tadi. Nah, jika massa jenis minyak, berarti ini rho minyak. Rho minyaknya adalah 0,8 gram per cm kubik, maka massa jenis benda tersebut. Nah, ini kata kuncinya lagi, terapung. Nah, syaratnya adalah FA harus sama dengan W. W-nya siapa? W bendanya, baloknya. Oke, karena ini ada 2 cairan, maka gaya angkat ke atasnya juga dirasakan oleh 2 cairan atau diakibatkan oleh 2 cairan, yaitu gaya angkat ke atas oleh air plus gaya angkat ke atas oleh minyak, sama dengan W baloknya. Oke, kita uraikan. Rho fluida, ini fluidanya berarti air, fluida berupa air, kali G kali volume benda yang tercelup atau W, benda yang tercelup di dalam air, berarti ini saya tambah air, plus ini minyak ya, rho fluida yang berupa minyak kali G kali volume benda yang tercelup di dalam minyak. B itu adalah massa benda dikali V benda. Oke, sekarang kita uraikan lagi.
kali G kali V BC air plus rho kali G V BC dalam minyak. Nah, M. Nah, di sini bisa kita uraikan lagi di mana. Nah, ini di mana rho itu kan M dibagi dengan V, ya. Kita uraikan seperti itu. Oh, maaf, di sini ada yang salah. V itu adalah M kali G, maaf ya. Ini M kali G, saya salah tulis. Nah, kita lanjutkan lagi. Rho sama dengan M per V. Maka kalau kita ubah jadi M di sini, ini massa benda, ini saya buat benda ya. Benda, maka nanti jadi rho kali V. Rho-nya benda, volumenya benda. Ini berarti benda. Oke, sudah. Kita ganti, masukkan di sini. Berarti ini rho benda kali V benda, ini gantinya dari M ini, kemudian kali G. Oke, kanan kiri yang sama, ada sama-sama ada G. Ya sudah. Sekarang kita tinggal masukkan rho fluida rho fluida yang berupa air. Rho air kalau dalam ini CGS hafal ya, 1. Kemudian volume benda yang tercelup dalam air 50% dari volume benda. Kalau persennya dihilangkan jadi 0,5 volume benda. Plus volume benda rho fluida yang berupa minyak berarti 0,8. Volume benda yang tercelup di minyak 30% berarti 0,3 dari volume bendanya. Ini rho benda kali volume benda. Oke, ini berarti setengah VB kali 1 ini ya, 0,8 kali 0,3 berarti 0,24 VB. Rho B kali VB dijumlah berarti 0,74 VB sama dengan rho B kali VB. Kanan kiri yang sama-sama ada VB. Berarti sudah ketemu. Rho bendanya adalah 0,74 gram per centimeter kubik. Selesai. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Dan semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.